Selamat berjumpa kembali kepada teman-teman semua. Pada serial video yang ke-6 kita akan membahas masalah bagaimana cara mencari kendaraan MLM yang benar. Sekarang kita tahu bahwa Anda di dalam bisnis MLM sebagai drivernya, sebagai supir alias pengemudi. Sebab setelah pertama kali menyiapkan diri dengan baik, mental dan pikiran, ini yang paling penting, kita harus juga perlu memilih kendaraan yang hebat, bisa mengantarkan keimpian kita lebih cepat dan lebih aman. Jika kendaraan di dalam bisnis MLM ini gunakan tidak baik, maka segera tinggalkan dan pilih yang lebih baik. Jangan malah pilih kendaraan yang mogok di jalan, boros, banyak perawatan, lambat, dan penipu dan lain sebagainya. Oke, saya bantu kita semua untuk memilih bisnis MLM yang tepat. Setelah saya masuk dalam bisnis MLM, ternyata banyak sekali perusahaan bisnis MLM yang sudah pasti karena melihat potensi orang Indonesia jumlahnya sangat luar biasa, lebih dari 200 juta orang. Ini adalah angka yang sangat menarik. Tapi jangan senang dulu, karena banyak juga perusahaan yang nakal dan ingin menipu. Tapi kita harus waspada. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang tips memilih bisnis MLM kendaraan yang benar. Yang pertama adalah dari legalitas. Sebaiknya perusahaan sudah terdaftar di APLI dan DSA. Dan APLI saja menurut saya kurang cukup, karena mengingat masih kurang ketatnya perlindungan konsumen yang ada di Indonesia dan banyak kasus suap untuk mendapatkan izin di Indonesia. Saya lebih sarankan terdaftar di dalam DSA dan APLI. DSA ini karena asosiasi di Amerika Serikat yang terkenal dengan perlindungan konsumen, seleksi yang ketat sebelum perusahaan boleh beroperasi. Jika Anda dapat menghemat waktu memilih perusahaan, karena DSA jauh lebih ngerti daripada kita semuanya di dalam menyeleksi buat kita semuanya. Yang kedua adalah target market. Lebih baik kalau memilih perusahaan yang memiliki target market yang trennya menanjak terus, bukan tren yang besok hilang. Contoh berapa target market yang trennya pasti menanjak akhir-akhir ini adalah di bidang kesehatan dan kecantikan. Hindari target market yang meledak di depan sesaat, hanya ikut-ikutan. Yang ketiga adalah produk. Jika target marketnya sudah benar, berada di tren yang terus diperlukan banyak orang, berikutnya adalah harus produk habis dikonsumsi, bagus untuk dan unggul dibandingkan dengan produk sejenis, tidak ada saingan. Jika Anda hanya memiliki produk MLM yang sama seperti pasaran, tetapi harganya mahal, susah untuk dijual. Produk perusahaan MLM cenderung lebih mahal, karena itu produk harus memiliki keunggulan yang signifikan dan eksklusif. Yang keempat adalah model bisnis. Ini yang banyak sekali orang tidak mengerti. Perusahaan dengan modal marketing yang MLM ini rentan sekali terjadi suatu penipuan, seperti arisan berantai, member get member. Anda harus jeli memilih perusahaan yang sehat. Ya, ini sangat penting kita pelajari lebih teliti. Banyak orang yang ingin mudahnya saja, tanpa berusaha, tanpa suatu pengorbanan, seorang ingin instan. Ada penawaran yang sangat menarik, ikut begitu saja. Justru itu banyak sekali jebakan-jebakan money game atau sekedar permainan uang semata. Ingat, selalu produk unggul dan kualitas ini adalah harus kita habis dikonsumsi. Yang kelima adalah sistem kompensasi. MLM ini memiliki kekuatan di sistem kompensasinya, tetapi pastikan sistemnya fair, sederhana, mudah diduplikasi, mudah dimengerti, dan hasilnya besar.
Sistem yang fair ini artinya orang yang mau bergabung ini mempunyai suatu kesempatan yang sama dengan orang yang lebih dahulu atau sponsornya. Lalu pastikan sistemnya sederhana dan mudah untuk dimengerti agar tiap member dapat mudah mengerti dapat bonus dari mana, yang terakhir bonusnya seperti apa, sistemnya bagaimana, ini perlu kita jelaskan detail dan mudah untuk dimengerti. Yang keenam adalah perusahaan yang berprestasi dan bertumbuh. Pilihlah perusahaan yang memiliki prestasi baik dan kelas dunia dan perusahaan yang mengikuti tren perubahan. Seperti sekarang perusahaan menggunakan teknologi internet marketing untuk menjangkau seluruh dunia. Selalu pilih perusahaan yang ingin menjadi yang terbaik di bidangnya dan selalu bertumbuh. Dan ini dilihat dari penghargaan kelas dunia yang sudah dicapai. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah leader dan support system. Nah, ini ternyata apa yang saya sadari bahwa memiliki perusahaan yang bagus bukan jaminan Anda akan sukses, karena banyak sekali kasus orang gonta-ganti perusahaan tetapi tidak saja sukses. Dan ini bukanlah hanya perusahaan yang penting, bukannya produknya yang penting, bukannya sistemnya aja yang penting, bukan trennya yang penting, tetapi yang terpenting adalah yang membedakan adalah leadernya. Yang betul leader itu perlu kita cermati. Karena kekuatan di dalam bisnis MLM ini adalah duplikasinya. Jadi leader yang tidak bisa mengajarkan Anda cara yang terbukti efektif di era internet, maka Anda akan sangat sulit sekali berkembang dan akhirnya malah mencapai bisnis MLM lain terus-menerus dan tidak ada yang maju. Dan support system ini membekali Anda dengan ilmu dan pengetahuan sistem yang bisnis MLM. Bedanya ilmu dan pengetahuan yang harus memiliki etika, kejujuran, kebenaran, efektif dan di zaman internet. Jika support sistemnya hanya efektif di zaman dahulu, maka Anda akan melibatkan kekuatan internet di zaman sekarang ini. Setelah saya masuk dalam bisnis MLM, ternyata banyak sekali perusahaan bisnis MLM sudah pasti karena mereka potensi orang Indonesia yang tadi yang kita sampaikan lebih dari 200 juta penduduk, angka yang sangat fantastis dan menarik. Tapi jangan senang dulu karena banyak juga perusahaan yang nakal, menipu, memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jangan cepat tertarik semua yang diucapkan dan dipresentasikan, karena bisa saja itu hanya tipuan yang tampak manis di depan. Anda harus meneliti sendiri apakah perusahaan bagus atau jelek. Saran saya, bisa pilih perusahaan premium alias bagus sekalian walaupun modal awalnya lebih besar. Namun enak di belakangnya dengan usaha atau capainya itu yang sama hasilnya akan lebih besar. Nah, sekali lagi sekarang dalam era internet marketing, mari kita optimalkan bisnis kita di dalam jaringan luas tidak dengan menggunakan internet. Kita akan bahas kembali teman-teman pada video yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa kepada semuanya.